berarti cairan yang hina. Ada pada Quran As-Sajdah ayat 8. Kemudian baru tahapan yang kelima, yaitu beralih pada alaqah, mudghah, idham dan lahm. Dari percampuran sperma dan ovum itu kemudian membentuk alaqah, yaitu perpaduan antara sperma dan ovum, kemudian posisinya menggantung di rahim, masih nempel di rahim. Lalu menjadi mudghah, berbentuk gumpalan darah. Dari mudghah kemudian beralih kepada idham, ada tulang-tulangnya, disisipkan tulang-tulang di dalamnya, di dalam gumpalan darah itu. Lalu kemudian tulang-tulang itu dibungkus dengan daging, dan sempurnalah janin atau bayi yang akan siap dilahirkan. Nah, ini proses pembentukan fitrah jismiyah. Pada beberapa ayat memang bahwa ajal, daya hidup atau vitalitas atau al-hayat yang nempel pada organ tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, panca inderanya bisa bergerak, itu karena ada energi atau vitalitas atau daya hidup. Daya hidup itu akan habis, ya. Menuruti apa? Menuruti dari daya yang ada pada struktur organisme kita. Makanya setiap orang ajalnya akan berbeda, tergantung dari struktur organismenya, struktur dari badannya. Apakah dia punya keturunan kurang baik di organisme ginjal, jantung dan sebagainya. Atau yang kedua, bisa penyebab ajal adalah karena datangnya sesuatu yang memaksa dia harus menghabisi organismenya, seperti karena masuknya zat racun. Makanya ada orang yang diracun kemudian mati, atau kena racun binatang mati, atau karena dibunuh. Organ tubuhnya sehat, kuat, ya, tapi ada penyebab luar, yaitu dipaksa untuk berhenti kekuatannya dengan dibunuh, atau dengan bunuh diri. Ada orang yang menghabisi ajalnya dengan bunuh diri, padahal secara fisik, secara organismenya kuat, ginjalnya, paru-parunya, ya, jantungnya, namun dia paksakan untuk diberhentikan, bunuh diri atau dibunuh. Namun pada kesempatan ini ingin disampaikan juga, memang ajal itu adalah hak paten Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah yang tidak bisa ditawar-tawar datangnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maka tidak bisa kita meminta nanti, ya Allah, saya belum sukses, jangan kau matikan saya dulu, jangan jemput saya dulu ya Allah, malaikat
mencabut nyawa? Jibril. Bukan. Israel. Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pendaringan di pendaringan cicak. Jadi yang akan diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israil. Fa idza jaa ajaluhum, ya Allah, saya belum sukses, saya belum bisa membahagiakan orang tua, saya belum punya pacar ya Allah, saya belum menikah ya Allah. Jangan kau matikan dulu, mundur ajal saya. Tidak bisa. Karena itu adalah hak paten Allah, hak prerogatif Allah. Apabila datang ajal, ya sudah, dia akan mati. Atau dia minta nanti, atau dia minta duluan. Wala yastaqdimun, ya Allah, saya sudah sukses, saya banyak masalah, kehadiran saya di dunia tidak diharapkan oleh banyak orang, oleh orang yang dicintai. Bagaimana kalau engkau cabut nyawa saya saja, jemput saya sekarang juga? Bisakah? Tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena ledakan ilmu yang ada di dunia, jadi secara epistemologi ya, bahwa ilmu itu dibagi menjadi 3 bagian. Epistemologi mengatakan bahwa ilmu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu sains. Rumpun ilmu sains di dalamnya ada matematika, ada kedokteran, ada fisika, ada biologi, ada kimia. Nah, itu rumpun sains. Rumpun yang kedua adalah ilmu sosial. Ada bahasa, ada ilmu kejiwaan, ada ilmu ekonomi, ada ilmu teknologi, ada ilmu apa lagi? Ya, sosial, antropologi, psikologi, pansiologi, astrologi, ya pokoknya yang ilmu-ilmu sosial. Kemudian ada rumpun yang ketiga namanya ilmu agama. Fikih, apa lagi? BTQ, Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, tafsir, tarikh Islam, sejarah Islam. Nah, itu rumpun agama. Namun dengan seiring kemajuan ilmu dan teknologi, maka ledakan ilmu pengetahuan sekarang mulai banyak, ya, mulai beragam. Jadi kalau ibarat bola dunia ini adalah berisi ilmu-ilmu, maka kita akan bisa gambarkan bola dunia ini terdiri dari beberapa kotak-kotak kecil, yang mana isi kotak kecil adalah ragam dari ilmu. Dan di dalam menurut teori sosial bahwa antara ilmu rumpun sains, rumpun sosial dan agama itu mengalami pergeseran, mengalami penambahan, mengalami
perubahan dan mengalami integrasi atau perpaduan antara sains berpadu dengan sosial, sosial berpadu dengan agama, agama berpadu dengan sains, agama juga berpadu dengan sosial, sosial berpadu dengan sains, sosial berpadu dengan agama. Nah, itu hal yang bisa terjadi. Nah, integrasi antara ilmu dengan rumpun yang lain, rumpun sains dengan rumpun sosial dengan rumpun agama, itu disebutnya adalah shifting paradigm. Shifting paradigma. Shifting paradigm. Jadi adanya integrasi keilmuan. Oleh karena itu, karena ledakan ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat dan juga memungkinkannya dilakukan shifting paradigm atau integrasi keilmuan antara ilmu agama dengan sosial, agama dengan teknologi, agama dengan sains, maka melalui atau melihat dengan kacamata shifting paradigm ini, walaupun ajal adalah hak prerogatif dari Allah, maka dengan melihat ajal dari sisi perkembangan psikologi atau kepribadian, maka kita bisa melihat bahwa ajal juga bisa diprediksi datangnya. Jadi kan di awal bahwa kita mengatakan ajal itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak bisa ditawar-tawar datangnya dan tidak bisa dinanti-nanti. Jadi kalau sudah datang, ya datang. Tapi bukan berarti datangnya tidak bisa diprediksi, tidak bisa diterawang, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dihitung. Datangnya ajal dengan kacamata memahami ajal dengan kajian psikologi, maka akan bisa dilihat seseorang itu kapan datangnya kematian. Jadi dari sekarang masih bisa dilihat Ubay ini matinya usia berapa. Banat ini walaupun cantik ini kapan ini berakhirnya? Nah, maka akan bisa diprediksi datang. Diprediksi datang itu kalau dalam ilmu politik disebutnya adalah quick count, hitung cepat datangnya ajal. Jadi ajal seseorang bisa dihitung cepat. Wah, nanti siapa nih, Dewi atau Bella nanti selesainya pada masa apa remaja, apa dewasa atau tua. Itu akan bisa diprediksi. Dengan apa? Dengan shifting paradigm, dengan integrasi keilmuan, ilmu agama yang didekatkan dengan ilmu psikologi kejiwaan. Nah, kita bisa lihat seseorang akan datang kematian di usia balita. Ya, usia balita itu bayi di bawah 5 tahun. Itu akan bisa kita prediksi datangnya. Kapan dia itu akan berakhir nyawanya? Manakala sang pengasuhnya, orang tuanya teledor. Nah, banyak kan kisahnya. Ada anak yang tenggelam di air, ada anak yang tertabrak kendaraan di jalan, ada anak yang jatuh, ada anak yang itu kesalahan siapa? Kesalahan ibu dan sang pengasuhnya. Jadi di usia balita ajal seseorang
bisa diprediksi datang bahwa si bayi itu, si balita itu akan cepat kematiannya apabila pengasuh atau orang tuanya terlena. Naik sedikit menjadi remaja, usia kalian, remaja, SMP, SMK, itu bisa dilihat, bisa diterawang juga, bisa ditebak kapan berakhirnya itu si remaja. Manakala remaja sudah mengkonsumsi sesuatu yang cepat untuk meninggal. Seperti apa? Narkoba, miras, tawuran, trek-trekan, ya. Mana-mana bawa sajam, senjata tajam, bawa repel. Nah itu akan bisa diprediksi cepat datangnya pada usia remaja. Jadi kalau anak-anak remaja kita sudah kecanduan hal-hal seperti itu, ya, termasuk juga trek-trekan di jalan, ya, dengan balapan liar ataupun geng motor, maka berarti akan bisa diprediksi tidak lama lagi ajalnya akan datang. Yang ketiga, pada usia dewasa. Usia dewasa itu usia di atas remaja, ya. Ketika awal-awal menikah ataupun sebelum menikah, tapi usia dewasa sudah 25, 26, 30 sampai 40, itu masa-masa menjadi eksekutif muda. Jabatannya tinggi, kedudukannya oke, sedang ganteng-gantengnya, sedang prima-primanya, duitnya banyak, kantong 4, ya, kantong baju 2, kantong celana 3, itu penuh dengan isi uang. Kenapa? Karena dia menjadi eksekutif muda, jabatannya tinggi. Nah, pada saat itu seseorang yang sudah pada posisi serba ada, maka dia lupa bahwa tubuhnya, badannya sudah tidak muda lagi. Dia mengira bahwa usia 25, 26 adalah sedang fit, sedang baik. Kemudian usia 40 dia anggap masih sehat dan bugar, padahal sesungguhnya organ tubuhnya sudah mulai melemah. Jantungnya mulai melemah, paru-parunya, ginjalnya, usus-ususnya mulai melilit, gigi-giginya mulai ompong, matanya udah mulai merah-merah, telinganya mulai gembur-gembur. Nah, tapi pada satu sisi dia dalam keadaan eksekutif muda, uangnya penuh, maka kemudian dia tidak kontrol terhadap asupan makanannya. Makanannya sembarangan, yang junk food, yang makanan-makanan siap saji, ya, yang mengandung memicu banyak penyakit, ya. Makanan-makanan yang siap saji yang sekarang beredar di hadapan kita, minuman, makanan, akhirnya yang terlalu manis, yang berkolesterol, ya, yang mengandung yang membahayakan perut dan sebagainya, akhirnya organ tubuh kita tidak bisa menyerap. Nah, dari yang tidak bisa menyerap itu akhirnya tubuh kita sakit. Nah, makanya sekarang usia 40 banyak yang kena diabetes, ya, gula darah atau kencing manis.
Ada yang masih muda sudah kena ginjalnya, ada yang sudah kena paru-parunya, ya, jantung dan lain sebagainya. Nah, kalau usia muda, usia dewasa kemudian tidak kontrol dengan asupan makanan yang bermutu, yang bergizi, makanan yang sehat, 5 sempurna, 6 kenyang, 4 sehat, 5 sempurna, 6 7 buruk. Kalau tidak selektif, kalau tidak hati-hati, maka akan masuk pada perangkap ajalnya akan bisa diprediksi. Oh, cepat datang, ya. Banyak orang yang tidak selektif dalam makanan, apalagi olahraganya juga tidak mau untuk membakar kolesterolnya, lalu kerjaannya hanya karena uangnya banyak, makan tidur, ya sudah, nanti menumpuk penyakit. Diprediksikan maka datang ajalnya akan cepat. Itu di usia dewasa. Kemudian di usia tua, begitu masuk usia tua, maka ajal itu akan bisa kita prediksi cepat datangnya manakala orang tua itu tidak pernah berhenti-henti sakit. Bentar-bentar sakit, bentar-bentar dibawa ke mantri, bentar-bentar dibawa ke dokter, bentar-bentar dibawa ke dukun, bentar-bentar dibawa kemana, ya. Nah, kalau sudah begitu berarti orang tua itu akan cepat datang ajalnya. Jadi kita bisa memprediksi kapan datang ajalnya seseorang. Dengan cara apa? Dengan cara shifting paradigm, integrasi keilmuan, ilmu agama yang diintegrasikan, yang didekatkan dengan psikologi, ya, atau perkembangan jiwa. Ini tentang penciptaan manusia. Selain badan, jisim, selain yang kita miliki, bisa dilihat, bisa diraba, kulit tulang yang kita miliki, kita juga punya fitrah, namanya fitrah ruhaniyah. Oke, yang kedua yaitu fitrah ruhaniyah. Kalau fitrah ruhaniyah, lawannya adalah fitrah jismiyah. Fitrah ruhaniyah lawannya adalah fitrah jismiyah. Jadi kalau tadi fitrah ruhaniyah apa tuh? Fitrah jismiyah apa kesimpulannya? 1. Apa? Yang pertama tadi adalah energi fisik yang memiliki kekuatan berupa daya hidup. Kalau ruh, kalau fisik akan ada akhirnya, tapi kalau ruh tidak akan ada akhir. Walaupun dari sisi penciptaan juga ruh itu diciptakan lebih dahulu daripada fisik. Setelah diciptakan tidak akan ada matinya. Berbeda dengan fisik. Ada awalnya, ya. Walaupun awalnya itu setelah datangnya ruh, kemudian ada akhir. Kemudian cenderung apa tadi? Material. Kalau ruh immaterial, tidak bisa dilihat. Kalau tadi bisa diraba, kalau jasad, kalau badan masih bisa dilihat, ya, kulitnya, hidungnya, matanya, senyumannya masih bisa dilihat. Tapi kalau ruh tidak bisa. Dan bersifat ukhrawi, dia bersifat tidak hanya di dunia, dia akan kekal. Juga citranya adalah tidak buruk, tidak hanya mengejar keinginan dunia, tapi citranya adalah citra yaitu bersih dan selalu mengajak kepada kebenaran, yaitu
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fitrah rohaniah ini terbagi menjadi dua. Fitrah rohaniah terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama adalah fitrah rohani yang berhubungan dengan fisik. Fitrah rohani yang berhubungan dengan fisik. Berhubungan dengan fisik sehingga manusia kemudian beribadah, berakhlak, menghasilkan fitrah nafsaniyah. Nah, inilah yang dilupakan oleh iblis. Iblis tidak mau menghormati Adam karena apa? Karena Nabi Adam dianggapnya hanya terbuat dari tanah, tetapi di dalamnya ada ruh yang kemudian menjadi fitrah nafsaniyah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Fitrah rohaniah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ghariza, ya, fitrah ghariza. Itu yang pertama, yaitu fitrah rohani yang berhubungan dengan fisik. Disebutnya adalah fitrah ghariza. Yang kedua, fitrah munazalah. Fitrah munazalah. Wujudnya apa? Wujudnya bahwa fitrah munazalah ini adalah fitrah dari Allah dan diharapkan agar menjadi khalifah, pengganti dari Allah, meneruskan perintah-perintah Allah, khalifah atau hamba Allah di muka bumi. Yaitu bagian dari fitrah rohani. Jadi penciptaan manusia tidak sederhana apa yang kita lihat, kompleks dan rumit, tapi itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian yang menciptakan bisa nggak? Paling kalian bisa menggambar pun karena tenaganya dari Allah, ya kan? Atau bikin patungnya pun jelek kayaknya. Kalau kalian sudah bikin kerbau-kerbauan dari tanah lempung, tanah liat, apa sebagus kerbaunya enggak? Belum lagi harus dimasukkan daya hidupnya dan kalian tidak akan mampu. Bagaimana struktur dalam di dalamnya? Apakah di dalamnya ada paru-paru, ada ginjal, ada jantungnya? Itu binatang yang kalian buat? Tidak bisa. Betapa rumitnya kudrat Allah, kekuasaan Allah. Yang ketiga, fitrah nafsaniyah. Fitrah nafsaniyah itu terdiri dari 3 bagian. Berapa bagian? 3 bagian. Yang pertama adalah kalbu. Apa itu kalbu? Hati. Kalbu hati. Kalau kalbu hati, maka sifatnya itu adalah sifat ilahiyah. Sifatnya sifat berketuhanan. Yang memiliki rasa kecenderungan untuk selalu bertuhan. Kalbu. Kemudian emosi, ya, mengandung daya emosi baik itu rasa indrawi
Jadi kalau kita melihat betapa ada pemandangan yang indah, ya, maka itu meresap di dalam hati. Ada yang suara yang enak didengar, maka bisa dirasakan di dalam hati. Bahkan tidak ada suaranya, tidak ada kalimat-kalimatnya, hanya senyuman saja, senyuman bibirnya, gitu ya, itu indah. Gitu. Nah, kemudian meresap di dalam terpesona. Kemudian juga rasa intelektual. Intelektual berarti rasa menyingkap kebenarannya itu. Jadi kalau kalian berbohong, pasti hatinya akan menolak. Kalau ditanya oleh guru, ya, apakah kamu terlambat? Padahal terlambat, mulutnya bilang enggak Pak, saya tidak terlambat, padahal hatinya menolak. Ada penolakan secara yang benar dari hati yang tulus dari hati. Rasa religius, ketika kalian beribadah maka ada rasa ketertundukan hati, ya. Apalagi kalau kalian lagi bersedih, ya, maka pasti hati ini akan disandarkan kepada Allah. Saya tidak mampu apapun. Apalagi kalau sudah usahanya sudah maksimal, usaha A, B, C, D gagal juga, maka hati ini akan dipautkan langsung dengan Allah. Ya Allah, saya mengakui tidak ada kekuatan apapun, ya. Rasa religius. Termasuk juga rasa sosial, ada empati kalau ada orang yang susah. Kalian melihat tayangan-tayangan tentang kedurhakaan anak dengan orang tua, ada rasa sosial yang tinggi dari hati kita. Nyer gitu, ya kan? Ada sedih, terasa tersayang hati ini kalau melihat tayangan-tayangan yang menyedihkan, ya, atau bisa juga membakar semangat. Termasuk juga hati ini adalah menyimpan rasa seni yang tinggi atau estetika. Kalian senang yang indah-indah kan? Iya, senang yang indah-indah. Indahnya ada, ya. Senang yang indah. Keberaturan, ya, lemari, asrama, kebersihan, ya pasti hatinya senang ya, menolak yang tidak beraturan. Yang tidak beraturan ditolak sebetulnya. Namun lagi-lagi karena kemalasan, akhirnya dibiarkan lemari acak-acakan, pakaian di mana, ya. Padahal kalau bicara hati, maka hati akan menyimpan estetika, nilai jiwa seni yang tinggi, keindahan, alunan musik dan lain sebagainya. Itu kalbu isinya. Yang kedua adalah akal. Fitrah nafsaniyah terdiri dari satu kalbu, yang kedua akal. Akal lebih kepada kognitif, lebih pada pemikiran yang rasional. Kalian kalau diceritain sesuatu yang masuk akal atau tidak masuk akal, kalian bisa memilah. Oh, itu bitahok itu, ya kan? Masa gajah bisa terbang? Ada di suatu hari ada gajah terbang. Kira-kira besar apanya tuh gajah? Besar bohong. Maka kognisi ini akan bekerja, akan berdaya, seperti mengamati. Maka ketika kalian mengamati sesuatu, ya, kok kenapa santri, ya, kenapa santri ngantukan gitu, kenapa sebentar-sebentar pulsan cepet tidurnya, di
diamati, oh mungkin karena banyak jajan, banyak makan, atau mungkin lelah, mungkin dia lelah. Kemudian akal juga berfungsi untuk menanggapi. Jadi kalau ada respon dia tanggapi. Ada tuduhan, kamu ya yang melakukan. Oh bukan saya. Buktinya mana? Tadi hilang jam berapa? Hilang jam 10. Di mana hilangnya? Di kamar mandi. Saya ada di mana? Saya ada di sekolah. Berarti tidak ada hubungannya saya dengan kehilangan barang Anda. Nah, menanggapi sesuatu atau asosiasi menghubungkan. Seperti kalian, kalau lulusan TKJ ini kira-kira pekerjaannya apanya yang pantas ya? Apa yang cocok? Asosiasi. Apakah mengambil komputer? PLN. Kerjaannya apa? Jualan komputer, manggil komputer. Jadi tukang warnet. Kabel. Warnet. Apa narik kabel? Kalau TSM, tambal ban. Buka bengkel. Apa? Tukang galon. Ya pokoknya berhubungan dengan intelijensi, berhubungan dengan proses-proses akal, berpikir, itu namanya akal. Inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Binatang tidak punya kalbu, tidak punya rasa. Ya, buktinya apa? Buktinya anaknya sendiri diajak berantem sama binatang untuk berebut pasangannya. Misalnya ayam besar, ayam bisa berantem dengan anak-anak. Bahkan ayam sama anak besar bisa menikahi anak-anaknya. Karena apa? Karena tidak punya kalbu, tidak punya akal. Berbeda dengan manusia. Yang ketiga, di sisi yang lain manusia punya kalbu, punya akal, manusia punya nafsu. Nafsu. Nah, nanti kalau nafsuan manusiawi juga. Tapi berarti porsinya dia lebih besar nafsunya daripada akalnya dan lebih besar daripada kalbunya atau hatinya. Jadi kita bisa lihat, oh ada orang temperamen, orang pemarah, maka berarti nafsunya lebih besar daripada hati dan akal. Apa itu nafsu? Nafsu itu ada dua, ada nafsu syahwat dan nafsu godong. Godong. Ada nafsu syahwat dan ada nafsu godong. Nah, melihat dari manusia tersusun dari tiga fitrah nafsani itu dari tiga hal. Yang pertama adalah kalbu, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah nafsu. Nah, maka kalbu itu memproduksi apa? Hati itu memproduksi apa? Hati akan memproduksi satu, iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Ihsan temannya Ibn. Apa itu iman? Apa itu iman? Ma'wal iman. Apa itu iman? Apa itu iman?
percaya. Tasdik bil qalbi, percaya dalam hati. Percaya dalam hati, ucapan dalam lisan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yakin, kemudian hatinya mantap dan dibuktikan dalam perbuatan, sholat, puasa, zakat. Jangan ngaku iman tapi enggak sholat. Jangan ngaku iman enggak puasa. Itu namanya iman-imanan. Iman bohongan. Bukan iman benar. Kalau Islam, kalau iman tentu kita bisa menghubungkan dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada berapa? 5 kan ya? 6 atau 7? 1. Iman kepada Allah. Yang kedua, ada malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah? Tidak terhingga. Yang wajib diketahui 10. Yang ketiga, kepada kitab-kitab. Ada berapa kitab-kitab Allah? Itu yang wajib diketahui. Apa saja kitab yang wajib diketahui? Apa satu? Pertama, Taurat. 2, Zabur. 3, Al-Quran. Lalu beriman kepada siapa lagi? Para Rasul. Para Rasul jumlahnya berapa? Lalu Nabi, ya ada berapa jumlah? Nabi yang wajib diketahui 25. Di antaranya sebutkan 10 Nabi. Itu yang berapa? Iman kepada Rasul yang berapa itu? Yang keempat dan kelima. Iman kepada datangnya hari. Yang keenam, qada dan apa itu qada? Ketentuan Allah. Apa itu qadar? Kepastian Allah. Ketentuan yang sudah dituliskan oleh Allah, kemudian qadarnya adalah takdirnya, pelaksanaannya. Baik buruknya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Islam? Ma huwal Islam? Berapa rukun Islam? 5 benar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah maka pastikan bahwa Allah sedang melihat kamu. Maka berarti harus sungguh kita merasa diperhatikan, kita harus berdekat-dekatan dengan Allah. Nah, ini ihsan ada penjabarannya, ya. Nanti lebih dekat dengan tasawufnya, ya, dengan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu produk dari kalbu. Kemudian produk dari akal. Akal itu memproduksi apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan satu sosialitas, ya. Dua moralitas, tiga cinta, empat indah, lima guna, enam rasionalitas. Nah, pokoknya yang baik-baik yang masuk akal itu diproduksi oleh akal, ya. Akhlak yang baik, ya. Wah ini baik, ini laksanakan. Ini cinta bukan benci. Nah, maka itu akal yang bermain. Ini indah, ya. Tidak suka yang jelek. Bapak suka indah, tidak suka si jelek, ya. Mudah-mudahan indahnya nggak jelek, ya. Rasionalitas, tidak suka yang menghayal yang tidak rasional atau pemikiran-pemikiran yang rasional itu sesuatu yang tidak masuk akal, tidak suka yang tidak masuk akal. Itu akal. Dan yang ketiga, nafsu. Nah, nafsu ini akan memproduksi, yaitu dia akan menjadi produktif. Orang yang produktif menghasilkan sesuatu. Kenapa? Karena punya nafsu yang tinggi, ingin merebut kekuasaan, ingin mencapai cita-cita, gitu kan? Maka nafsu akan menghasilkan sesuatu, atau orang itu akan produktif menghasilkan. Kreatif, ya. Kalau ada orang kreatif, santri kreatif, maka berarti dia nafsunya besar, nafsunya baik, ya. Nafsu yang baik tentunya. Termasuk juga konsumtif, dikit-dikit Shopee, dikit-dikit Lazada, dikit-dikit apa lagi? Belajar terus. Oke, kita sudah mendapatkan fitrah nafsaniyah dalam 3 bagian: kalbu, akal, nafsu. Lalu dari produknya kita bisa dapatkan apa? Kalbu menghasilkan apa saja, akal menghasilkan apa saja, dan juga nafsu menghasilkan apa saja. Adapun komposisinya, ukurannya, ya, ukuran antara kalbu, akal, dan nafsu itu setiap orang berbeda, maka akan masuk dalam 3 golongan. Ya, yang pertama adalah golongan kepribadian mutmainnah. Mutmainnah berarti jiwanya tenang, sudah lebih dekat dengan Allah. Level kedua namanya kepribadian lawwamah. Masih berimbang antara dekat dengan Allah dengan jauh dengan Allahnya, masih seimbang. Yang ketiga adalah kepribadian ammarah. Ammarah itu lebih kepada hal-hal yang jadi mutmainnah ranking pertamanya, kedua lawwamah, yang ketiga adalah ammarah. Jadi serba kurang, ya. Hatinya kurang, akalnya kurang, tapi nafsunya besar. Nah, itu namanya kepribadian ammarah. Jadi kalau dipresentasikan gini,
Orang yang tergolong kepribadian mutmainnah, nafsunya nafsu mutmainnah, orang yang tenang, maka hatinya itu 55%, berarti di atas rata-rata. Akalnya 30%, nafsunya kecil, hanya 15%. Jadi dia sudah dekat dengan Allah, sudah tidak lagi banyak memikirkan kehidupan dunia. Kalau dia menghasilkan dunia yang banyak, dia berikan lagi kepada orang lain. Sedekahkan, habiskan untuk di jalan yang benar, yang baik. Nah, kalau presentasi level yang kedua yaitu kepribadian lawamah, kalbu itu presentasinya 30%, akal 40% dan nafsu 30%. Jadi kalau dijumlah tetap 100%. Berarti berimbang antara nafsu, akal dan kalbunya berimbang. Kalau tadi lebih kepada nafsu. Kalau yang pertama lebih kepada kalbu, kalbunya lebih tinggi. Kalbu lebih tinggi, akalnya lebih tinggi, nafsunya rendah. Kalau ini berimbang, kalbunya di tengah-tengah, akalnya juga di tengah-tengah, dan nafsunya pertengahan. Nah, ada level yang terakhir namanya nafsu ammarah. Hatinya hanya 15%, imannya kuntet, Islamnya asal-asalan, ya. Ihsannya tidak berakhlak dengan baik kepada Allah, hanya 15%. Sholatnya tebeng-tebeng, puasanya asal ingat, puasanya puasa kendang, awal dan akhir saja, awal Ramadan dengan akhir Ramadan. Awal Ramadan karena malu sama mertua, sama tetangga. Akhir Ramadan karena akan lebaran, tapi tidak pakai baju lebaran. Malu kalau nggak pakai baju lebaran. Hanya puasanya hanya dua hari, awal dan akhir. Ini berarti kalbunya rendah, hanya 15%. Berarti dia tergolong nafsu ammar. Kalau di antara santri ada yang begini, maka berarti disebutnya adalah santri ammar. Sholat jamaah malas. Ada yang sholat jamaah malas di sini? Ngaji malas, piket malas, dinasihatin bromos. Nah ini berarti ammar, ini santri ammar. Akalnya pendek, akalnya kecil, 30%, ya. Pokoknya nggak pernah berpikir dengan baik. Pokoknya semaunya, ya. Tapi yang paling heran lagi, nafsunya ternyata lebih besar, 55%. Nafsunya besar, ya. Jadi yang ada nafsu aja, nafsu sama cewek nafsu, sama cowok nafsu, sama tetangga nafsu, sama anak nafsu, pengen kumpul, pengen apa. Nah, ya. Maka berarti itu termasuk orang yang nafsunya ammarah. Itu kepribadiannya adalah ammarah yang lebih kepada kejelekan. Nah, kita di posisi mana? Nah, tinggal yang bisa menghitung adalah diri kita masing-masing. Apakah kita berada di level mutmainnah, ataukah di level lawwamah, ataukah di level ammar? Mudah-mudahan kita bisa meningkat. Kalau sekarang ada di ammarah, harus ditingkatkan ke lawwamah. Kalau kita sudah di level lawwamah, maka kita harus meningkatkan diri ke level mutmainnah, sehingga setiap waktunya senantiasa inginnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini sudah pukul 7. Luar biasa. Ini terpanjang ini, ya. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan khalqil insan, penciptaan manusia ini insya Allah dianggap sudah selesai.
kita nanti akan masuk kepada Zuhurul hayat fil nabata, bagaimana penciptaan Allah terhadap tumbuh-tumbuhan. Ya. Dengan keunikan-keunikannya Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kehidupan manusia, untuk kehidupan kita semua. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian tafsir dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih memiliki wudhu, masih suci, dan siapa yang sholat berjamaah, zikrullah, dan sampai menunggu datangnya isyraq, muncul matahari, sholat sunnah isyraq 2 rakaat, masa dengan ibadah haji dan umrah sempurna. Biar benar-benar silakan banyak